Hello and welcome atau bahkan welcome back. Terima kasih yang welcome back. Aquarius, ini reading untuk full moon lunar eclipse in Libra tanggal 25 Maret akhir bulan ini. Ya, kaget ya, kaget kan? Kaget dong. Ternyata aku bikin bikin readingan zodiak lagi. Wow, gak nyangka. Jujur aku juga gak nyangka sih. Cuma eh ini karena ya pertama karena aku ada waktu. Karena aku nggak lagi repot, dan ini karena ada eclipse season, kayak ada lunar eclipse ketemu sama solar eclipse di rentang waktu 2 minggu ke depan mungkin, kurang lebih. Jadi mungkin ini bisa jadi penting, soalnya biasanya eclipse tuh cemil, correct me if I'm wrong, biasanya eclipse tuh ada energi aktivasi di dalamnya, atau ya di situ ada yang teraktifkan. Jadi mungkin pesan ini bakal jadi penting untuk seseorang. Aku nggak ngarep buat semua orang sih, soalnya beberapa grup sebelumnya aku bacain, nggak semuanya bisa aku harapkan resonate kayak gitu, kayak kenapa kenapa kalian dapetnya begini ya sekarang, atau kenapa. Ya cuma hmm, balik lagi ke readingnya kalian ya. Kalian di sini punya Page of Swords. eh di minggu-minggu sekarang ini, di minggu sekarang ini, kalau ngeliat Page of Sword di sini, somehow aku ngerasa kalian bakal ada kecenderungan untuk keceplosan, by the way. Iya, yeah, kayak kayak Page of Sword tuh dia dia mental, dia logis, dia rasional. Ini soal informasi, cuma karena di sini masih page gitu, mungkin informasi yang kalian punya, yang pada akhirnya kalian share itu belum sepenuhnya valid, atau omongan kalian nggak terlalu kalian pikirin, terus akhirnya kalian keceplosan gitu ngomong, kayak jatohnya mungkin bakal jadi blunder. Semoga tidak jadi konflik ya, cuma eh bakal ada, aku bilangnya, ini aku agak dilema sih kalau aku bilang gini, soalnya ada niat untuk mencegah hal ini terjadi, tapi di saat yang lain, kalau emang udah waktunya terjadi, emang harus terjadi. Cuma semoga ini nggak jadi konflik ke orang lain, dan mungkin ke diri kalian sendiri. Jatuhnya mungkin kalau kalian ternyata ada salah-salah ngomong atau keceplosan gitu. Di sini ada dead sama ada full ya, ada full. Ya, kalau minggu-minggu ini kalian keceplosan ngomong atau dalam komunikasinya dengan orang-orang sekitar kalian terasa tidak efektif, dan kalian ngerasa cukup bodoh, ya ya iya, to the point aja deh. Kenapa gue ngomong gitu, kayak kenapa gue tadi ngomong begitu, bego banget gak sih, kayak gitu, kayak ya hal-hal kayak bego banget gak sih, atau aduh blunder yang kayak gitu. Self judgment kayak gitu mungkin bisa lebih dikurangin, soalnya eh, kalau kalian bisa ngurangin itu, mungkin prosesnya bisa terasa lebih ringan. Ya soalnya aku nggak ngerasa ini kesalahan yang besar atau fatal juga gitu. Ini bukan kesalahan yang kalian tahu nggak sih, kayak kayak ini kayak kalian udah ignorant sekian bulan atau sekian tahun, terus tiba-tiba sekarang boom gitu, jeger gitu kesalahannya, apa ya, kayak kayak kebukti gitu, terus kalian menyesal gitu. Enggak, ini bukan kesalahan yang bakal kalian sesali buat jangka panjang. Ya ini kayak salah ngomong, ya udah gitu, paling jatuhnya malu gitu, atau jatuhnya jadi salah paham, terus eh salah paham juga ntar kalau udah diobrolin atau dikomunikasikan dengan baik kan lurus lagi gitu ya. Iya, jadi nggak usah terlalu dibesar-besarkan ya gitu kali ya. Dan kalian juga mungkin
nggak se nggak sekeras itu menghakimi diri kalian saat ini. Soalnya somehow kalau ngelihat ada debt di sini, eh ada kesan hektik sih di keseharian kalian. Kayak ada kesan hektik, mungkin ada kalian lagi ada beres-beres rumah kah, atau renovasi kah, atau mungkin ada pindahan kah di tempat kerja kalian, di mana kalian eh, lagi repot-repotnya pindahan, terus pasti nggak terlalu fokus gitu sama hal yang lain, sama kerjaan yang lain, makanya bakal agak ceroboh atau bakal agak salah ngomong tadi yang aku bilang gitu. Fokusnya emang lagi kebagi ya, gitu kali ya. Dan mungkin itu yang bisa kalian katakan ke diri kalian sendiri sebagai sebagai pembelaan. Ya saat ini fokus kalian sedang terbagi. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan atau blunder-blunder, tolong jangan terlalu keras ke diri kalian sendiri. Di di bawah Page of Swords kita punya High Priestess, di bawah The Fool kita punya Moon, terus di bawah Death kita punya Five of Cups. Iya, aku ngerasa ada beres-beres yang apa sih? Ada beres-beres atau ada renovasi yang sifatnya ini kalian mau pindahan kayak gitu. Dan kalian menyikapi proses pindahannya ini kayaknya nggak terlalu baik juga sih. Jadi jadi ada hektiknya gitu buat pindahannya. Kayak mungkin ada beberapa hal yang harus kalian urus, yang harusnya apa ya, kayak kalian baru tahu ternyata pindahan tuh serepot itu gitu. Kayak ada kesan kalau kenapa aku nggak nyiapin ini lebih awal, atau kenapa aku nggak nyicil ini dari lama kayak gitu. Soalnya kalian tiba-tiba kaget gitu, ternyata prosesnya lebih merepotkan dari yang kalian pikirkan kayak, atau dari yang kalian duga sebelumnya. Terus ada High Priestess juga di bawah Page of Swords. Dia kayak mungkin kalau apa ya, kalau otak problem solving kalian akhir-akhir ini lagi mandek gitu, lagi nggak jalan, lagi error 404 not found, kayak cannot problem solve. Ya, ya aku ngerti sih kalian lagi hektik, makanya fokusnya kebagi. Jadi kalau ada masalah yang harus kalian pecahkan atau ada ya problem solving kayak gitu nggak akan terlalu efektif. Jadi mungkin lebih ke apa ya? eh, Lebih pakai intuisi kalian daripada logika. Ya logika kalian udah sangat lelah soalnya dengan hal lain. Ya logika logika kalian udah terlalu lelah dengan segala hal bodoh yang kalian lakukan beberapa hari terakhir mungkin. Jadi uh, mungkin mendengarkan intuisi, atau intuisi itu kadang yang dikatakan intuisi itu kadang emang nggak logis, atau kadang nggak, bahkan nggak bisa diaplikasikan begitu saja. Kayak kita tahu kita lagi banyak kerjaan, kita tahu banyak yang harus kita urus, tapi intuisi kita kadang bilang ya udah lo istirahat aja, apa sih kayak gitu. Kan itu nggak make sense ya. Ini kalau nggak diberesin nggak kelar gitu. Gimana caranya gue bisa istirahat atau kadang waktu kita lagi hektik-hektiknya fokus-fokus ngerjain sesuatu, terus intuisi kita bilang buat lo mending kerjain ini dulu deh kayak gitu. Kan nggak make sense gitu, kayak walaupun ya pada akhirnya yang dibilang intuisi buat ngerjain ini dulu tuh bakal ngebantu kita ke depannya kayak gitu. Jadi tidak menyesal. Jadi penyesalan tadinya yang tadinya bilang kayak harusnya aku beresin ini dari awal, atau harusnya aku apa sih harusnya ini aku kerjain lebih awal soalnya ini bakal menyita banyak waktu kayak gitu tuh, sebenarnya intuisi tahu gitu, cuma mungkin karena terlalu hektik jadinya nggak terlalu didengarkan si saran masukannya, jadinya ya begitu. Kadang kita kadang kita sebijak itu, by the way. Ya agak aneh sih aku kalau bilang gitu, tapi ya kadang kita sebijak itu, cuma kitanya sendiri yang nggak mau ngedengerin nggak mau ngedengerinnya. Kita tahu apa sih solusi dari permasalahannya,
Bahkan jauh hari sebelum masalah itu terjadi sebenarnya kita tahu cara um, menyelesaikan masalah itu. Cuma karena kitanya lagi hektik atau mungkin karena kitanya lagi apa ya, terlalu terlalu fokus kayak gitu, terlalu logis, hal semacam itu yang nggak didengerin. Dan ini yang bikin kita jadi merefleksikan ulang soal atau apa ya, atau ini yang bikin kita harus belajar lagi soal kapan waktunya kita bisa mendengarkan intuisi dan kapan enggak kayak gitu. Kayak kadang intuisi itu beda sama kegelisahan. Ya ada yang bilang intuisi itu dia kalau ngomong rada bisik-bisik gitu, kalau gelisah dia ngomong kayak jerit-jerit, ya kayak anak kecil yang lagi tantrum. Ya somehow kegelisahan tuh kayak gitu, kayak anak-anak yang lagi tantrum gitu kalau kalau dia bilang sesuatu. Kayak ini harus kelar hari ini, nggak mau tahu, nggak mau kayak gitu kayak. Intuisi tuh kalem kan. Intuisi tuh dia biasanya ngomong sekali doang, udah gitu doang. Kayak surat-suratnya mending beresin dulu. Cuma ya udah bilangnya udah cuma gitu doang gitu. Cuma kitanya aja yang ngerese kayak oh gak ntar aja ribet kayak gitu. Kayak ngapain sih kayak gituan mah ntar gampang kok kayak gitu. Iya yang resenya kita biasanya. Intuisinya udah gitu bilang gitu sekali doang gitu. Gak panjang lebar udah cukup. Kayak ngomongnya juga kalem gitu. Kayak bisik-bisik malah. Cuma kitanya yang kadang rese gak mau denger. Dan ya di situ dari tadi aku mencoba mencari apakah ini juga ada hubungannya dengan hubungan kalian dengan orang-orang sekitar kalian, tapi kayaknya ini lebih ke hubungan intrapersonal. Intra ya bukan inter. Intra keluar loh. Internasional berarti keluar nasional ya. Ini intrapersonal. Nah, di antara Death sama Five of Cups kita punya Page of Coin sama hmm sama Nine of One. Ini kayak apa ya? Somehow ini kayak yang tadi ku bilang eh ada enggak itu page bukan S. Mungkin ada rasa keras kepala sendiri di mana kalian mempertahankan apa yang tadinya kalian rasa kayak kalau di kerjaannya ini SOP-nya udah begini gitu nggak bisa ditawar lagi. Emang alurnya harus begini, tapi kan si alur kerja seperti itu ya ya kantornya juga lagi beres-beres bukan kayak SOP-nya juga kayak mungkin minggu-minggu ini juga bakal diganti gitu. Terus kalian masih tetap keras kepala aja ini harus diselesaikan dengan cara seperti ini. Kayak si kerjaan ini atau si masalah ini harus diselesaikan dengan cara seperti ini. Aku rasa nggak seperti itu sih. Ini kayak mungkin kalian harus lebih terbuka dengan apa ya dengan kemungkinan-kemungkinan baru yang mana apa sih kayak cara-cara baru ini mungkin belum teruji juga, mungkin cara-cara baru ini masih masih belum teruji, masih belum pasti berhasil, cuma karena emang lagi proses transisi, lagi proses transformasi ya jalanin aja, ntar juga kan si presentasi berhasilnya bakal muncul, bakal keluar begitu begitu metodenya sudah teruji bukan. Jadi ya kalian kalau emang lagi waktunya untuk menguji metode baru ya silahkan diuji gitu, nggak usah. Mungkin itu yang coba intuisi kalian katakan di sini. Jadi kadang kalau ngelihat Page of Swords di sini kadang kita terlalu kritis tidak pada tempatnya atau kayak gitu kayak soal hal-hal baru yang soal perubahan-perubahan baru di hidup kita saat ini kayak ini apa sih kok jadi ribet begini ya, bener gitu kayak kok tiba-tiba jadi harus ke sini kayak sebelumnya perasaan gak seribet ini deh harus banget ya begini kayak gitu kayak komplain-komplain kayak gitu makanya kayak mungkin otak kalian pun kapasitasnya mostly lagi kepake buat beradaptasi terhadap perubahan ini makanya banyak banyak blunder banyak
ya banyak kesandung di sana sini kayak oh ya aku lupa SOP-nya kan udah diganti ya, bentar-bentar, sorry sorry, itu ku simpen di mana ya, bentar, kayak folder itu kemarin tuh dipindahin tuh kayak gitu, rada hektik emang. Kayak di satu sisi masih kalian masih harus adaptasi, di sisi lain juga ini tetap harus jalan nih. Kayak yang adaptasi nggak cuma lingkungan kalian tapi dari kaliannya sendiri secara mindset, ya itu kali ya, lingkungannya berubah dan mindset kalian pun harus ikut berubah. Nah, di antara Page of Swords sama High Priestess kita punya Eight of Wands sama The Lovers. Somehow uh, kalau dijabarkan dalam satu kalimat yang utuh, yang cukup panjang, ini kayak ini saat dimana logika dan intuisi kalian bertemu dan saling sepakat soal satu hal, dan saling sepakat soal komitmen jangka panjang kayak gitu. Ribet gak sih? Ya, kayak logika dan intuisinya kayaknya ini udah waktunya kalian untuk berdamai. Kayak apa sih, kayak eh, nggak, soalnya abis dari perubahan ini, abis dari proses transisi ini, ke depan prospeknya bakal panjang. Kayak ini nggak cuma udah apa sih, ini kedepannya kemungkinan bakal terus stabil kayak gini grafiknya, atau SOP-nya bakal di keep cukup lama. Jadi kalau kalian nggak bisa sinkron gitu, si otak dan si hatinya nggak mau kawin di sini, nggak mau sepakat, agak susah kalian buat beradaptasi. Dan di antara full sama moon kita punya star sama four of one. Ini yang tadi aku bilang kayak mungkin kalau kalian masih ada komplain-komplain kayak apakah ini bakal berhasil atau enggak, atau ini beneran efektif atau enggak. Ini efektif, ini ada prospek jangka panjangnya ke depannya mungkin produksinya bisa lebih efisien dengan cara seperti ini. Cuma dari kaliannya sendiri harus ada pengharapan baik, optimis lah. Ya repot-repot dikit di awal wajar lah, soalnya namanya juga kan proses transisi. Cuma tolonglah berprasangka baik terhadap apa yang bakal terjadi di kedepannya. Nggak rugi kok. Nggak tahu sih, kalau aku ngeliat di kartu ini kayaknya nggak rugi buat kalian buat berprasangka baik di proses transformasi ini. Toh ini juga endingnya bakal baik kok. Bakal ada stabilitas yang nunggu kalian setelah proses transformasi yang hektik ini. Ya, itu aja paling Aquarius ya. By the way, Aquarius kayaknya salah satu zodiak yang cukup tinggi presentasi view-nya dari batch yang 2 minggu yang lalu, batch yang kemarin. Jadi kalau kalian ada yang kembali, ada Aquarius yang kembali ke zodiak reading aku yang ini, terima kasih sudah kembali ya, sama terima kasih udah bawa teman-temannya ke sini. Iya, aku curiga kayak ini Aquarius banyak banget yang masuk ya, Kak. Jangan-jangan kalian bawa rombongan ke sini. Anyway, thank you banget ya buat waktunya. Semoga readingnya bermanfaat. And Aquarius, I'll see you in the next reading.